Selamat sore semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ulfa Oktarida Sihaloho, SAP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Keuangan Negara. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengabdian kami dengan judul Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Bulu Cina. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Egy Ceria Lemban-Gaul selaku moderator dan pemateri pertama. Adapun rekan-rekan saya yaitu Hawa Dinda, Isbarinda Syafti, Syakila Ajeng Sekar Ungu, dan Anissa Sekarini. Di sini saya akan memaparkan materi pertama mengenai profil Desa Bulu Cina. Bulu Cina merupakan salah satu desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah lisan yang berkembang sampai hari ini, Bulu Cina pada abad 18 adalah Kampung Bulu Cina. Kampung Bulu Cina pada masa awal hanya dihuni oleh 80 kepala keluarga dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Sri Sultan Ahmad. Sri Sultan Ahmad adalah keturunan dari Datuk Ali, di mana Datuk Ali ini sendiri merupakan keturunan dari Guru Patimpus, salah satu keturunan dari Sisingamangaraja I. Di slide ini kita dapat melihat mengenai profil desa Bulu Cina lebih lanjut. Terdapat peta dan kondisi desa, meliputi batas wilayah desa, luas wilayah desa, orbitasi, serta keadaan sosial desa, seperti jumlah penduduk, klasifikasi jumlah rumah tangga, data keagamaan, tingkat pendidikan, serta mata pencaharian. Dan terakhir, struktur organisasi pemerintahan desa Bulu Cina yang diketuai oleh Ramiyadi, kemudian diikuti oleh sekretaris dan kepala seksi. Adapun desa ini terdiri dari 22 dusun. Sekian mengenai profil Desa Bulu Cina, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan sumber pendapatan Desa Bulu Cina. Sumber pendapatan desa merupakan seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Total pendapatan desa dari transfer sebesar 3.352.604.000. Sebagian besar bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, pendapatan asli desa atau PADES sebesar 5.400.000 atau sekitar 0,16% dari total pendapatan desa. Sumber pendapatan desa Bulu Cina ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah dan pusat, dari pemerintah pusat dan daerah, seperti dana desa, alokasi dana desa, dan pembagian pajak dan retribusi daerah. Dapat kita lihat dari infografis APBD Desa Bulu Cina tahun 2025. Pada pendapatan asli desa ini sebesar 5.400.000. Kemudian pendapatan transfernya yang mencakup dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa. Berikutnya anggaran belanja desa Bulu Cina tahun 2025. Total belanjanya sekitar 2.678.745.714, yaitu pada bidang pemerintahan desa sebesar 1.380.639.320. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 992.168.394. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan memperoleh anggaran sebesar 175.941.000. Pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar 99.972.000 dan dana tidak terduganya sebesar 30.025.000. Dapat kita lihat rincian belanja Desa Bulu Cina. Pada bidang pemerintahan mencakup pertama penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional desa, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa, baru penyelenggaraan tata praja pemerintahan desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan mencakup pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup bidang kebudayaan dan keagamaan, kemudian bidang kepemudaan dan olahraga. Pada bidang pemberdayaan masyarakat mencakup bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Baru pada bidang biaya tidak terduganya
itu yang pertama bidang keadaan darurat, kemudian bidang keadaan mendesak. Dapat kita lihat silpa tahun sebelumnya itu ada 40.246.724. Berikutnya dokumentasi ketika kami sampai di Desa Bulicina. Pada gambar pertama, foto bersama Kepala Desa Bulicina. Pada gambar kedua, Kepala Desa menjelaskan APBD Bulicina tahun 2025. Pada gambar ketiga, foto bersama Kepala Desa dan para pekerja pembangunan drainase Bulicina di Desa Bulicina. Pada gambar keempat, proses pembangunan drainase. Pada gambar kelima dan keenam, proses pembangunan rehab gudang di kantor Desa Bulicina. Pada gambar ketujuh, foto bersama Kepala Desa dan para staf Desa Bulicina. Secara keseluruhan, struktur Desa Bulicina berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, untuk aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal belum menjadi prioritas utama bagi Desa Bulicina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari transparansi tersebut dilihat dari pemasangan spanduk di depan kantor desa yang memuat anggaran pendapatan dan juga belanja desa atau disebut APBDS. Di Desa Bulicina, spanduk APBDS memuat informasi yang terbuka mengenai pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran tersebut mulai dari pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan juga bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan desa yang secara transparan ini membangun kepercayaan masyarakat desa dan juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Adapun juga wujud dari transparansi itu, yaitu dari rehab gedung kantor desa dan juga pembangunan KOR saluran drainase. Berdasarkan hasil revisi APBD Desa Bulicina, yang pertama meningkatkan pendapatan asli desa PAD secara mandiri dan berkelanjutan. Pendapatan asli desa atau PAD Bulicina sangat kecil, hanya 5.400.000 atau 0,16% dari total pendapatan desa. Pendapatan ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Ketergantungan ini membuat desa kurang mandiri dan rentan terhadap perubahan alokasi anggaran. Oleh karena itu, desa perlu menggali potensi lokal seperti BUMDes, pengelolaan aset desa, serta sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Pengembangan potensi ini tidak hanya akan meningkatkan PADes, tapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan anggaran antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian anggaran desa Bulicina masih difokuskan pada pembangunan fisik seperti drainase dan infrastruktur lainnya. Sementara alokasi untuk pemberdayaan masyarakat sangat kecil, hanya sekitar 2,97% dari total belanja. Padahal pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kemandirian dan potensi sosial ekonomi warga desa di sana. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan anggaran pemberdayaan hingga minimal 10% dengan program seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan pertanian, dan pemasaran digital bagi UMKM. Inisiatif ini akan memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, penyederhanaan dan integrasi proyek pembangunan agar lebih efisien. APBD Desa Bulicina saat ini masih cenderung mengalokasikan anggaran untuk proyek fisik skala kecil dan tersebar, seperti robot beton dan drainase dari beberapa titik. Pola ini beresiko menurunkan efektivitas, kualitas pembangunan, dan menyulitkan pengawasan. Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan dan menggabungkan proyek serupa dalam satu wilayah kerja yang lebih luas. Fokus pada proyek yang lebih panjang dan strategis seperti drainase 50 meter di satu lokasi akan menghasilkan manfaat yang lebih besar, efisien biayanya, peningkatan kualitas, serta kemudahan pengawasan dan akuntabilitas. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri berikutnya. Optimalisasi dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran desa.
Optimalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah digitalisasi sistem keuangan desa. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan desa. Desa Bulcina dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa sebagai alat utama pencatatan dan pelaporan keuangan. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara real-time dan memudahkan pemantauan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia, terutama perangkat desa yang secara langsung terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sangat penting bagi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga harus menjadi fokus pelatihan ini agar mereka dapat melaksanakan tugas pengawasan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Komponen kunci dari tata kelola yang responsif dan demokratis adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Dalam forum seperti musyawarah desa, kelompok fokus, atau konsultasi publik, pemerintah desa Bulcina wajib melibatkan seluruh warga desa. Tujuan keterlibatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami, yaitu dapat disimpulkan bahwa struktur pengelolaan keuangan desa masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat sedikit, aspek pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal belum mendapat perhatian yang cukup dalam pengalokasian anggaran seperti pembangunan infrastruktur fisik. Desa Bulcina menghadapi kendala dalam tata kelola keuangan seperti keterbatasan SDM dan partisipasi masyarakat yang minim. Meski begitu, peluang perbaikan terbuka melalui pengembangan potensi desa, digitalisasi keuangan, efisiensi proyek, serta peningkatan kapasitas aparatur dan keterlibatan warga. Strategi ini menunjukkan terwujudnya keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan. Sekian hasil yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.